Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Tuan Guru, saya ingin bertanya tentang bagaimana sikap kita sebagai anak kepada orang tua ketika kita anak merasa benar atas nasihat yang kita sampaikan kepada kedua orang tua. Apakah kita termasuk anak durhaka atau tidak? Terima kasih. Cuma itu saja Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang berbakti kepada orang tua ini adalah satu kemuliaan yang tidak perlu kita perbincangkan lagi, tidak perlu kita ragukan. Bahkan ada satu riwayat di mana seorang sahabat datang kepada Sayyidina Ibnu Abbas, kalau tidak salah, dan mengadukan dosanya yang banyak. Sayyidina Ibnu Abbas hanya menyarankan cari ibumu, cari orang tuamu. Sebelumnya ditanya, masih hidup ibumu, masih hidup orang tuamu? Ya, masih hidup ibu saya. Cari ibumu. Loh, apa hubungannya katanya? Saya bilang dosa saya banyak. Cari ibumu, berbuat baik kepadanya, bikin dia bahagia, lakukan sesuatu yang membuat orang tuamu bahagia, maka gugur semua dosa-dosamu itu. Subhanallah. Bahkan dikatakan oleh beliau, tidak ada masalah apapun, kecil, besar, dunia dan akhirat, ya, yang lebih ampuh jalan keluar dan solusinya melebihi berbakti kepada kedua orang tua. Mengenai menasihati orang tua, ya kita harus maklumi. Maklumi di sini maksudnya ketika kita disuruh berbakti kepada orang tua, itu bukan berarti orang tua kita pasti benar juga. Orang tua kita juga manusia. Ketika Nabi mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu, bukan berarti ibu selalu benar. Tidak, ibu juga manusia. Ibu bukan seorang nabi, ibu juga bukan seorang malaikat, ayah pun demikian, manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Lalu apakah salah dan dosanya dibiarkan? Tentu tidak. Dinasihati, bahkan wajib dinasihati oleh anaknya maupun orang lain. Yang terpenting adalah caranya. Jangan yang melukai dan menyakiti perasaan hati orang tua. Itu saja. Dan saya pikir itu kepada siapapun, lebih-lebih orang tua. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kedua orang tua syirik, ya itu kurang apa lagi kalau sudah syirik. Nggak ada lagi kesalahan yang lebih besar daripada syirik, ya. Dosa yang udah puncak lah, yang tidak ada ampun baginya. Itu kata Allah. Jadi Allah memberikan perumpamaan kesalahan yang terbesar. Ini pasti yang bertanya mungkin kesalahan orang tua yang dimaksud kesalahan-kesalahan masih sifatnya biasa ataupun semata-mata duniawi barangkali. Ini kata Allah kesalahan yang terbesar dan kesalahan ukhrawi yang dapat mencelakakan di akhirat, dapat mencampakkan seseorang ke api neraka selamanya lagi, yaitu syirik. Kata Allah ketika orang tua syirik, ditambah lagi kamu diajak, disuruh untuk ikutan syirik, apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan ditaati. Tapi Allah tidak sampai di situ, tidak berhenti di situ. Allah lanjutkan langsung mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap bergaul kepada orang tua dengan sebaik-baik pergaulan. Nah, itu musyrik. Itu musyrik padahal. Artinya jangan ditaati iya, tapi itu tidak dikatakan durhaka. Nasihati iya, itu tidak dikatakan durhaka. Selama dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bukan dengan cara membentak misalnya, ataupun dengan kata-kata yang menyakiti, melukai, bahkan ya dalam Al-Quran sampai dicontohkan yang terkecil. Menyakiti hati yang terkecil yaitu itu kayak misalnya. Itu pun Allah larang keras dalam Al-Quran. Berkata yang menyakitkan seperti itu kepada kedua orang tua. Jadi silahkan nasihati, dan ketika ada perintahnya yang menjurus kepada kemaksiatan, jangan ditaati, tetapi harus dengan cara yang santun, cara yang baik, dan cara yang tidak menyakiti. Selebihnya dia ikut ataupun tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh siapapun
memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Ya, seperti itu mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab.